Yoi re, ini cerita saya waktu ke Gunung Sindoro. Awal cerita kita janjian ngumpul di rumah teman saya. Nah, selama di rumahnya kita nyantai sambil menunggu anak-anak yang lainnya datang. Tapi karena kita terlalu santai, kita hampir ketinggalan bus yang kita sudah pesan jauh-jauh hari. Akhirnya kita memutuskan untuk langsung ketemuan di terminal Bungurasi saja, karena mepet waktunya. Nah, sesampai di terminal Bungurasi, salah satu teman saya sempat tidak ada kabar karena nggak ada kuota waktu itu. Kita panik karena kita nggak tahu keberadaan dia di mana. Padahal bus sudah mau jalan. Setelah beberapa menit, tak disangka tiba-tiba dia datang dan kita langsung bergegas masuk ke dalam bus. Nah, lagi-lagi saya naik bus jalur batas karena kita sudah survei jauh-jauh hari dan menyesuaikan jadwal dari teman-teman. Dan kali ini itu kita kena harga 155.000 per orang. Itu pun kita tidak dapat makan, tapi kita diturunkan langsung di basecampnya Gunung Sindoro via Kledung. Sebenarnya saya masih bingung dengan sistem busnya itu gimana. Tapi ya sudahlah. Oh ya, sampai lupa, saya belum memperkenalkan teman-teman saya. Kali ini kita berangkat berlima, yaitu Atta Putra, Nopal, Jovan yang pernah mendaki bareng waktu di Gunung Wilis kemarin, dan yang terakhir Ridwan. Dan perjalanan dimulai pukul 8 malam. Pastinya dong, saya tidak lupa membawa tolak angin. Entah kenapa ya, saya sering mabuk selama perjalanan, terutama naik kendaraan umum. Tolak angin, siapa tahu kan lihat video ini mau ngesponsorin saya buat modal jalan-jalan. Karena saya nggak bisa tidur, akhirnya saya ke depan untuk ambil gambar. Lama di depan, bapak supir bisnya bercerita tentang banyak hal. Setelah bercerita panjang lebar, saya kembali lagi ke belakang untuk istirahat karena perjalanan masih jauh. Dan tak disangka saya tertidur pulas. Tiba-tiba bus sudah sampai di Terminal Giwangan, Jogja pukul 3:30 pagi. Akhirnya kita semua turun untuk membeli makan. Karena istirahatnya cuma dikasih waktu sebentar, alhasil kita lanjutkan lagi perjalanan. Lagi-lagi saya tertidur pulas dan tanpa disadari kita sudah sampai di Wonosobo pukul 6:30 dengan cuaca yang sangat mendung waktu itu. Sindoro dan Sumbing tampak jelas sekali dari sini. Oh ya, meskipun waktu di Sumbing tidak sampai puncak, tapi saya rindu akan kenangannya. Dan di Sindoro inilah bakal ada cerita-cerita baru lagi yang mungkin membuat saya rindu di kemudian hari. Dan akhirnya kita sampai juga di Desa Kledung, pemberhentian terakhir kita. Tanpa lama kita langsung menuju base camp. Nah, tapi waktu di base camp itu suasananya sepi sekali. Mungkin karena kita kepagian. Ya udah, akhirnya kita cuma naruh carrier. Habis itu kita mampir dulu di warung depan untuk sarapan. Nah, selesai sarapan, kita kembali lagi ke base camp. Dan emang benar kali ini itu sepi sekali. Cuma ada 3 rombongan termasuk kita. Itu pun yang satunya sudah turun. Alhasil cuma 2 rombongan saja yang mau naik ke atas. Wah, ternyata sepi juga Sindoro kali ini. Tidak seperti apa yang saya lihat di media sosial. Tanpa lama, kita langsung packing ulang. Dan persyaratan di Sindoro kali ini sama seperti di Sumbing waktu itu. Kita harus ngelis barang apa aja yang kita bawa. Setelah semua selesai packing, kita mengurusi Simaksi. Dan seingat saya, Simaksi di Gunung Sindoro ini kena harga 20.000 per orang. Dan setelah semua selesai, tanpa lama, kita berangkat. Oh ya, kita memutuskan untuk naik ojek
dengan harga 25.000 per orang. Nah, saya kaget dong, ternyata ojek di Gunung Sindoro ini mampu membawa 2 orang sekaligus, itu pun beserta karirnya. Tapi setelah melewati pemukiman warga, tiba-tiba motor bapaknya mogok, nggak tahu kenapa. Mungkin motornya belum diservis, atau mungkin nggak kuat membawa beban segini beratnya. Alhasil saya turun, dan kata bapaknya itu cuma bisa mengantar 1 orang dulu. Dan Ridwan saya suruh berangkat duluan. Nah, selama menunggu, saya masih teringat kenangan waktu di Sumbing. Itu alasan saya mengapa membuat sebuah cerita perjalanan. Karena kalau saya kangen sama tempat-tempat yang sudah saya kunjungi, saya bisa melihat videonya kembali. Dan satu lagi yang membuat saya ingin sekali mendokumentasikan perjalanan saya, yaitu saya nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin saja saya bakal menjadi seseorang yang sangat sibuk dengan pekerjaan saya di kota, sampai saya nggak ada waktu untuk menyusuri Indonesia yang sangat luas dan indah ini. Tapi yang terpenting sekarang adalah menjalaninya, mumpung masih ada waktu. Wah, terlalu banyak cerita ya saya. Sampai-sampai kita sudah tiba di pemberhentian terakhir untuk ojek. Dan sebelum pendakian, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Setelah selesai berdoa, tanpa lama kita langsung memulai pendakian. Dan pendakian dimulai pukul 10. Kali ini trek awalnya itu bisa dibilang samalah waktu di Sumbing kemarin. Dan saya selalu meminta jalan paling belakang. Karena saya jalannya cukup santai, ya bisa dibilang lelet. Ya sekaligus ambil gambar. Nah, katanya Sindoro ini terkenal dengan treknya yang berdebu. Tapi alhamdulillah waktu kita mendaki, ternyata aman-aman saja. Mungkin dikarenakan kita berangkat waktu musim hujan. Dan baru saja setengah jalan, gerimis pun datang. Tapi kita terus jalan karena nggak terlalu deras waktu itu. Dan itu pun cuma sebentar. Satu jam kita berjalan, tanpa sadar kita sudah sampai di pos 2 dan kita memutuskan untuk istirahat. Setelah istirahat kurang lebih 20 menit, kita lanjut jalan lagi. Nah, kali ini dari pos 2 ke pos 3 itu treknya mulai bebatuan. Karena habis gerimis, treknya jadi agak licin yang mempersulit langkah kita. Dan yang tadinya cuma gerimis, tiba-tiba hujan deras. Akhirnya kita memutuskan untuk memakai jas hujan. Tapi lucunya setelah kita jalan cuma beberapa menit, tiba-tiba hujannya reda. Aduh, alam memang nggak bisa ditebak. Oh ya, dari sini saya lupa menceritakan sesuatu. Nah, rencana awalnya kan kita mau mendaki 2 gunung sekaligus, yaitu Sindoro dan Sumbing. Tapi ternyata semuanya hanyalah rencana. Tiba-tiba di trek kita mengubah rencana yang tadinya setelah turun dari Sindoro kita lanjut Sumbing, kita ubah ke Jogja. Karena Sindoro ini treknya bisa dibilang berat. Dan melihat cuaca yang tidak menentu seperti ini, membuat kita jadi mikir 2 kali. Lagian juga gunung nggak bakal kemana-mana, dan anak-anak sepakat akan hal ini.
Nah, waktu kita istirahat, ternyata ada pendaki yang mau turun. Akhirnya dari situ kita ngobrol bareng, bercanda bareng, berbagi cerita, ya meskipun cuma sebentar, tapi cukup berkesan. Dan kata mereka, pos 3 itu sudah dekat, tapi kita nggak percaya karena pasti akal-akalan mereka saja. Dan buat kalian yang sudah pernah mendaki gunung, pasti tahu lah ya, gimana kalau para pendaki lainnya ngasih semangat. Dan inilah salah satunya. Tapi ternyata kali ini mereka tidak bohong. Pos 3 beneran dekat, cuma butuh beberapa menit dari tempat kita istirahat tadi. Aduh, berprasangka buruk sekali kita ini. Nah, dari sini kita bingung mau mendirikan tenda di pos 3 atau di Sunrise Camp. Soalnya banyak yang menyarankan untuk mendirikan tenda di Sunrise Camp karena di sana sabana luas. Kita diskusi, akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 saja. Lagian di pos 3 ini juga sepi, cuma ada satu tenda. Bahkan warung di pos 3 ini aja tutup. Ya udah, akhirnya kita mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, kita masak untuk makan sore. Oh ya, kita sampai itu kisaran pukul 3. Nah, setelah makan, kita keluar tenda, menikmati suasana. Ya, meskipun cuacanya mendung waktu itu. Dan seketika hujan turun, akhirnya kita masuk lagi ke dalam tenda. Karena kita nggak tahu mau ngapain, kita mencoba tidur. Dan ternyata nggak bisa, karena masih pukul 6. Tapi setelah 1 jam berlalu, hujan pun reda. Lagi-lagi karena kita nggak bisa tidur dan nggak tahu mau ngapain, alhasil kita membuat konten podcast tentang cerita pengalaman. Nah, tapi anak-anak ini pada ngawur, malah cerita horor. Aduh, tidak untuk ditiru ya teman-teman. Setelah kita bikin podcast, kita mulai ngantuk dan memutuskan untuk tidur. Nah, baru saja tidur beberapa menit, hujan turun lagi. Dan kali ini deras sekali, bahkan ditambah dengan angin yang sangat kencang, sampai menyebabkan frame tenda yang kita sewa itu patah, dan beberapa pasak ada yang lepas. Saya takut tendanya roboh waktu itu, karena ini baru pertama kalinya saya terkena badai di gunung. Tapi alhamdulillahnya tenda masih aman dan kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Dan jam 2 pagi kita memutuskan untuk summit kalau tidak hujan. Jam 2 kita bangun, ternyata masih hujan. Akhirnya kita tidur kembali. Sampai pada pukul 5 pagi hujan masih deras. 5 dan kondisinya hujan. Bu, iki summit apa enggak? Yes. Karena saya sudah nggak bisa tidur lagi, akhirnya saya dan Jovan masak untuk sarapan. Dan kita sudah pesimis waktu itu, tidak melanjutkan untuk menuju ke puncak karena masih hujan. Dan batas waktu kita berada di puncak itu cuma dikasih dari jam 7 sampai jam 12. Karena katanya itu bau belerangnya yang sangat menyengat, dan hujan pun berhenti pada pukul 9 pagi. Nah, tapi kali ini anak-anak benar-benar nekat untuk tetap melanjutkan menuju puncak. Padahal estimasi untuk menuju puncak itu kisaran 4 jam. Nah, kita nggak tahu bisa sampai di atas sana itu tepat waktu atau enggak. Aduh, tidak baik untuk ditiru ya teman-teman. Akhirnya kita melanjutkan pendakian menuju puncak. Ya, meskipun maksa. Dan ternyata Sunrise Camp itu tidak jauh dari pos 3. Dan di sana itu cuma ada satu tenda saja. Bayangin tadi malam itu tendanya kayak gimana. Karena benar-benar hamparan luas, tidak ada pohon yang menghalanginya. Jadi kalau ada angin itu, wah gimana? Di Sunrise Camp kita istirahat sebentar, kemudian melanjutkan lagi pendakian. Treknya itu nanjak terus. Tapi pemandangan Sumbing tampak cerah dari kejauhan. Kita istirahat untuk menikmati pemandangan yang sangat indah ini. Tapi kita nggak terlalu lama, karena masih jauh untuk menuju puncak.
Kita jalan terus, dan setelah jalan beberapa jam, akhirnya kita sampai juga di Puncak Sindoro 3153 mdpl. Ada rasa haru dan bangga tersendiri bisa sampai di puncak ini, meskipun ditutupi oleh kabut. Tapi kita bersyukur bisa berada di puncak dengan selamat, dan alhamdulillah waktu itu asap belerangnya tidak sampai ke kita. Kita cuma foto-foto sebentar, kemudian kita langsung kembali turun karena angin yang sangat kencang, dan juga untuk mengantisipasi asap belerangnya tidak sampai ke kita. Dan inilah akhir dari cerita pendakian Gunung Sindoro via Kledung. Terima kasih sudah menonton.